Mari kita mempersiapkan bahan perenungan kita. Kita akan menggunakan bahan perenungan yang diberikan oleh PGI dalam rangka Hari Pekabaran Injil Sedunia, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Terbalik. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan kemudian dilanjutkan pembacaannya pada pasal 2 ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pelayanan perjamuan kudus ini kita Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman-Nya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti-nanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Hari ini kita kembali diundang oleh Tuhan ada dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebetulnya saya bertanya-tanya tentang satu hal sewaktu mempersiapkan renungan kita hari ini. Ya memang bukan secara khusus tentang perjamuan kudus, tapi
jauh lebih general, lebih umum pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang yang dia adalah orang Kristen, kemudian dia datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu? Apa yang membuat seseorang Kristen datang beribadah di hari Minggu? Alasan. Ya, alasan yang paling benar kita tahu ya, bahwa ya karena memang kita diperintahkan untuk mengingat peristiwa akan Kristus. Kalau di dalam kita begitu, ingatlah dan lakukanlah ini sebagai pengenangan akan aku. Itu untuk perjamuan kudus. Tapi yang kemudian diterapkan dalam banyak hal untuk mengenang akan Kristus. Dan kenapa hari Minggu? Karena memang Paskah hari Minggu. Maksudnya hari kebangkitan Kristus adalah hari Minggu. Oke, itu satu alasan. Tapi ada banyak orang yang juga mengambil alasan yang berbeda-beda juga. Ada juga yang punya alasan, ya nggak enak Pak, hari Minggu emang orang Kristen ke gereja kan ya. Masa yang lain kalau di harinya masing-masing mereka beribadah, saya orang Kristen nggak beribadah kemana-mana di setiap hari dalam sepekan. Makanya hari ini ya saya datang ke gereja. Ada yang pakai alasan itu? Bisa jadi ada. Atau ada juga yang pakai alasan, saya datang ke gereja ya karena bapak ibu saya datang ke gereja. Masa orang tua saya datang ke gereja, saya nggak ke gereja. Orang saya anak mereka dan kami masih satu rumah juga, pasti dibangunin juga, pasti disuruh untuk datang ke gereja. Ada yang pakai alasan itu? Pasti ada juga. Atau ada juga yang pakai alasan tergantung mood. Sebenarnya saya bersyukur hari ini hujan dan kemudian dan ibu tetap hadir. Karena salah satu kekhawatiran kalau hujan adalah waduh nggak bakal jadi hadir ini. Salah satunya adalah karena alasan mood, tergantung mood. Mood itu berpengaruhnya dari apa? Salah satunya bisa jadi dari cuaca, atau bisa jadi dari apa yang kita rasakan di hari itu. Kalau saya lagi seneng, awal bulan kan, biasanya seneng kan, ya udah saya datang ke gereja. Tapi kalau udah mulai banyak, waduh, jadi malas kemana-mana, termasuk juga datang ke gereja. Jadi kalau moodnya baik datang, kalau moodnya nggak baik nggak datang. Atau juga ada yang sebaliknya. Kalau moodnya nggak baik justru datang, kalau moodnya baik justru lupa. Ada banyak alasan orang datang beribadah di hari Minggu. Atau juga nih satu lagi, sebelum saya lupa. Kalau misalnya kita selama ini kan tahu istilah Kristen napas gitu ya, Natal Paskah. Kristen yang hadir saat Natal Paskah. Tapi kalau misalnya hari-hari yang lain, minggu-minggu biasa, ya nggak pernah hadir. Ada juga yang kalau hari Minggu biasa nggak juga hadir, tapi kalau hari perjamuan kudus dan orang yang tahu ini perjamuan kudus, wah itu mah pasti ada. Jadi yang mengejar untuk hari-hari khusus, terutama hari raya gerejawi, kemudian hari perjamuan kudus, dan itu menjadi alasan. Dan agak sedikit mengabaikan hari-hari Minggu yang lainnya, yang seharusnya juga ya sebenarnya nggak jauh beda lah, karena di hari Minggu kan sebenarnya kita Paskahan juga, mengingat, mengenang, merayakan karya kebangkitan Kristus. Nah itu contoh-contoh kenapa seseorang bisa ada di gedung gereja dimanapun dia ada, dan kemudian ikut dalam peribadahan. Ada alasan yang kurang pas, ada, dan kita tahu alasan yang paling tepatnya bagaimana pasti Bapak dan Ibu kita semua sama-sama tahu. Oke, kenapa saya kepikiran tentang pertanyaan tadi? Kenapa orang ada datang beribadah pada Tuhan di hari Minggu? Dan jawabannya bisa banyak sekali alasan dibalik itu semua. Kadang-kadang ada yang kurang tepat,
ada yang sudah menghayati dengan benar. Tapi biar bagaimanapun, misalnya alasannya kurang tepat, toh nanti pada akhirnya mungkin saja di minggu yang akan datang akan menemukan alasan yang jauh lebih tepat. Maksudnya seseorang datang itu baik, tapi kemudian alasannya semakin bertumbuh yang pada akhirnya membuat dia menghayati karya Tuhan di dalam Kristus, dan pada akhirnya membuat alasannya bukan lagi sekedar alasan-alasan yang tadi kita bilang bahwa sebenarnya itu alasannya kurang tepat, ada yang jauh lebih tepat. Kenapa saya mengawali dengan cara itu? Karena kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab kita sedang ketemu seseorang yang benar-benar sedang mengalami, kalau tadi alasannya bad mood, benar-benar buruk. Coba lihat ayat berapa ya? Ayat 2. Ayat 2, pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Dinyatakan loh ya oleh Nabi Yeremia, Nabi Habakuk. Saking jarangnya kita bahas Habakuk nih ya. Biasanya kan Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Diucap itu oleh Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, tetapi tidak kau tolong. Kemudian gitu terucap, berarti kan benar-benar sedang kondisi hatinya sama sekali tidak baik. Kenapa tidak baik? Bapak dan Ibu, kita pernah membahas pasti tentang Habakuk ini. Kita tahu bahwa sewaktu Habakuk dipanggil Tuhan untuk berkarya di Israel itu sedang betul-betul berada dalam situasi di mana Israel itu banyak orang-orang yang secara moral itu di hadapan Tuhan tuh bobrok sekali. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya Allah menghukum mereka dengan cara apa? Dengan cara, bacalah perikop yang selanjutnya, pasal 1. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Jadi Allah membiarkan bangsa lain untuk menyerang Israel, dan kemudian ya bagaimana sih rasanya diserang oleh bangsa asing? Sama rasanya seperti kita dijajah oleh Belanda, atau kemudian setelah Belanda kita kedatangan Jepang pada waktu itu ya. Ya seperti itulah rasanya. Nah, persoalannya adalah kenapa situasi hatinya Habakuk semakin buruk? Karena dia bukan hanya sadar bahwa dia mengalami penderitaan, bangsanya mengalami penderitaan, tetapi dia juga menjadi bertanya pada Tuhan, kenapa kok orang Israel, kan orang Israel gak semua jahat ya pada waktu itu. Pasti ada orang-orang yang tetap aja percaya dengan sepenuh hati, tetap aja mereka beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan memang ada orang yang pada akhirnya ya beribadah ke Tuhan, beribadah juga berhala gitu. Ini yang dimarahin. Tapi kan ada orang juga yang hidup benar di dalam Tuhan. Nah, Habakuk melihat ini orang yang jahat, yang salah, tapi kemudian Tuhan mengizinkan penghukuman yang pada akhirnya bukan hanya berdampak pada yang jahat, tapi juga kepada orang yang benar, orang yang baik. Ini sama kayak gitu misalnya, loh saya udah berjuang hidup baik kok, tapi pas saya sewaktu pergumulan terjadi, seharusnya kan pergumulan ini kan bukan karena saya, karena orang yang salah nih, kok saya terkena dampaknya. Yang kira-kira kayak itu. Misalnya pemimpin Israelnya yang jahat, orang Israelnya ada yang jahat, mereka yang salah, Tuhan mengizinkan bangsa Kasdim menyerang Israel, ya akhirnya kan yang terdampak bukan hanya orang yang jahat aja, orang yang baik pun terdampak. Jadi benar-benar di dalam hati dan pikiran itu
Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menolong, tapi juga Tuhan kayaknya lupa bahwa ketika Tuhan membiarkan bangsa lain menyerang Israel, Tuhan juga membiarkan orang percaya yang tetap beribadah dengan baik pada Tuhan, pada akhirnya bergumul. Ya kan ya? Jadi kita ketemu dengan seseorang yang memang tetap datang kepada Tuhan, walaupun datangnya dengan penuh dengan pertanyaan gitu ya. Makanya tadi kan ada orang yang datang dengan dia datang karena moodnya lagi bagus, tapi kalau moodnya lagi nggak bagus karena hal tertentu misalnya, akhirnya dia nggak datang. Tapi ada juga kebalikannya, bahwa kalau moodnya nggak bagus, justru dia nggak mau datang. Nah, Habakuk menggambarkan tentang bahwa seseorang yang walaupun dia moodnya benar-benar nggak bagus karena ada di belakangnya itu ada sesuatu yang dipikirkan dan pikiran itu berat, tapi dia tetap datang, tetap ngomong sama Tuhan walaupun omongannya seperti ini yang kita baca di ayat 2. Oke. Sampai di situ dapat ya. Kita ketemu dengan orang yang punya pergumulan banyak, tapi tidak menghalangi dia untuk tetap datang kepada Tuhan dan pada akhirnya menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Bagi beberapa orang, penantian yang sudah memakan waktu yang sedikit lebih lama bisa jadi membuat seseorang pada akhirnya yang awalnya masih tetap semangat gitu ya. Walaupun bayangkan seseorang yang seperti Habakuk, dia moodnya jelek sekali karena dia punya banyak pertanyaan, tapi kan terus memompa semangat untuk ayolah datang pada Tuhan, tanya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jawaban sesuatu gitu, untuk menyelesaikan ini. Datang, dijawab sama Tuhan, belum. Besoknya dia datang lagi, dijawab sama Tuhan, belum. Persoalannya adalah ini berapa kali dia datang, butuh waktu berapa lama, sampai pada akhirnya dia tidak sempat untuk mengalami lelah untuk datang dan kemudian kecewa karena jawabannya nggak pernah datang. Maksud saya begini, karena pada akhirnya apa yang dibahas sebagai tema kita, seorang yang berkata, berapa lama lagi Tuhan? Itu kan temanya. Berapa lama lagi Tuhan? Pada akhirnya bisa berujung menjadi seseorang yang kecewa pada Tuhan, sewaktu dia sudah berusaha untuk menyemangati dirinya. Ingat loh ya, yang berusaha disemangati adalah dirinya yang sedang tidak baik-baik saja. Lagi banyak hal yang mumut gitu ya. Ayo biar momen kayak gini datang lah. Siapa tahu dari situ Tuhan menjawab. Percaya buat Tuhan punya jawaban. Tapi mungkin nggak dapat juga jawabannya di hari itu. Minggu depannya dia datang lagi dengan semangat yang sama. Tapi kan kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mungkin masih bisa menjaga semangat ya. Tapi kalau saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih bisa menjaga sesemangat itu, belum tentu. Kenapa? Ya itu tadi, karena pada akhirnya seseorang yang mengucap seperti apa yang di Habakuk 1 ayat 2 itu, berapa lama lagi ya Tuhan, sangat dekat dengan seseorang yang pada akhirnya terjatuh pada kecewa pada Tuhan. Saya mau menunjukkan bagaimana seseorang yang kecewa pada Tuhan melalui penggambaran Nabi Habakuk. Bukan saya sedang tidak mengatakan bahwa Nabi Habakuk kecewa pada Tuhan, enggak. Karena pada akhirnya Nabi Habakuk bertemu dengan jawaban Tuhan. Tapi dari apa yang kita baca, kita jadi tahu bagaimana prosesnya seseorang bisa jadi kecewa pada Tuhan. Seseorang yang kecewa pada Tuhan adalah orang yang mengawalinya dengan cara apa? Dengan cara tadi pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Kemudian
pasti punya waktu untuk terus berjalan dan kemudian menantikan jawaban Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya tidak bertemu ya. Kan kita mau cari tahu nih, orang yang kecewa sama Tuhan tuh orang yang kayak gimana? Orang yang kecewa pada Tuhan adalah orang yang mengawali dengan pasal 1 ayat 2 dan dia berjalan, tapi sayangnya nggak pernah ketemu dengan apa? Dengan pasal 2 ayat 2. Boleh lihat pasal 2 ayat 2. Kalimat yang paling awal lagi. Lalu Tuhan menjawab, aku. Kalau ketemu dengan pasal 2, nggak kecewa. Tapi persoalannya adalah dari 2 pasal 2 itu yang dibuat. Kalau saya ada di pasal 1 ayat 2, untuk sampai di pasal 2 ayat 2, emangnya ada yang tahu waktunya berapa lama? Kan nggak ada yang tahu. Bisa cepat, bisa juga memang penantiannya lama. Apalagi kalau misalnya, ya ini sedikit lebar sedikit ya. Apalagi kalau bisa dengar jawaban Tuhan, kan jawaban Tuhan sebenarnya kan masih agak sedikit, ya oke lah menerangkan, tapi kan tidak juga menyelesaikan bahwa pergumulanku itu selesai pada hari itu. Enggak. Masih terus dijanjikan bahwa oleh karena percayanya orang benar itu akan hidup dan kemudian pada akhirnya pemulihan akan datang. Maksudnya bahkan sewaktu Tuhan berkata aku menjawab gitu kan, bahkan jawabannya pun masih penantian lagi gitu. Hanya pengingatan tentang janji Tuhan bahwa tepat pada waktunya kamu akan dipulihkan. Dan di sepanjang waktu itulah kita berusaha untuk pada akhirnya menjaga semangat kita supaya tidak berhenti jadi orang yang kecewa. Benar nggak? Oke, jadi mudah ya sebenarnya menggambarkan kenapa seseorang bisa kecewa. Ya itu lagi. Mengawali dari pasal 1 ayat 2, dan kita tahu rasanya gimana karena kita pasti pernah kan. Dan kemudian kita jadi kecewa kenapa? Ya karena kita nggak ketemu dengan pasal 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku dia abangku di sana. Tapi kan kita juga pengharapan sama, Tuhan jawablah aku. Hari ini saya mau mengajak kita untuk menemukan satu hal saja. Saya punya gambar bahwa dari ibu. Siapa yang nggak pernah dikasih PR untuk mengadakan percobaan ini di sepanjang hidupnya sampai dengan sekarang? Pasti pernah kan? Biasanya SD ya. Tadi saya tanya, Ruth, ini kalau saya nampilin gambar ini, orang setiap kita kan pasti pernah ya. Iya dong, Pak pasti pernah. Ini kan tugas SD ya. Apa tugasnya? Kita disuruh apa? Kecambah ya. Kecambah, kemudian ditaruh di gelas, ya gelas kaca atau gelas plastik, di bawahnya ada kapas. Kemudian kita taruh, dan tugas kita adalah kasih air, nulis laporan kan. Hari pertama, hari kedua, gitu kan ya. Itu laporannya, dan tugas kita juga jangan lupa dikasih air, kan gitu. Sampai pada akhirnya, oh kecambahnya tumbuh. Jadi oke ya. Oke. Pasti pernah, pasti masih ingat tugasnya. Walaupun itu terjadi waktu kita kecil dulu, waktu SD. Apa yang saya mau katakan adalah dalam kita melakukan tugas ini, yang kita lakukan kan hanya sesederhana bahwa kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Ya udah, kecambah, taruh kapasnya, taruh kecambahnya, siram, memastikan airnya ada. Emangnya tugas bapak dan ibu untuk menumbuhkan kecambah itu? Bukannya? Bukan. Yang bertugas untuk menumbuhkan itu adalah ya kuasa Tuhan. Kan gitu. Emang kita punya kuasa untuk kecambah nih ditaruh. Ayo udah ditaruh, tunggulah sekarang. Enggak kan? Enggak. Bagian kita adalah ya udah kita taruh, kita kasih air,
dan kemudian kita memperhatikan. Dan pasti nggak ada yang memperhatikan mantengin misalnya, ya ini di depan ini percobaannya, lalu setiap detik, setiap menit, setiap jam kita di depan situ mantengin ini. Mana ya, kok nggak nunggu kan kayak gitu ya? Ya udah dibiarin aja. Yang penting kita memastikan kita telah melakukan bagian kita, gitu kan? Lalu kemudian kita tidur, dan di suatu hari pasti begitu kejadiannya. Dan di suatu hari kita terbangun, kok udah tumbuh ya? Gitu kan? Ternyata tumbuh. Ternyata foto gini udah mulai kelihatan. Siapa yang ngerjain? Ya ada bagian kita, tapi juga ada bagian Tuhan. Maksud saya, pada akhirnya adalah bagaimana seseorang mengelola dirinya supaya pada akhirnya tidak mudah untuk terjatuh pada kecewa adalah mungkin salah satunya gambarannya itu aja loh. Yang ini. Pastikan saja kita melakukan bagian kita. Apa yang kita nggak bisa lakukan pasti ada, maka itu adalah bagian Tuhan. Tapi sewaktu kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya kalau ini kan berarti kita nyiram, memastikan nggak ada binatang yang makan. Ya udah, itu bagian kita. Dan tepat pada waktunya, apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita, dan kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana waktunya, dan tiba-tiba kita ngelihat bahwa pohonnya bertumbuh, pohon bukan sih, ya itu kecambahnya bertumbuh, ya itu gambaran. Seseorang yang kecewa mungkin karena dia melupakan apa yang harus dia lakukan karena terlalu mantengin gitu ya. Mantengin itu gini, nunggu ya, padahal nggak mesti begitu juga. Berbicara pada Tuhan, lakukan bagian kita, serahkan, tidur dengan tenang, besoknya lakukan yang sama, sampai pada akhirnya sama seperti Tuhan menumbuhkan kecambah yang kita nggak tahu waktunya kapan, tiba-tiba tumbuh aja, nggak ada yang tahu. Ya kalau sekarang di YouTube mungkin gambaran ada ya gitu ya, tumbuh gitu ya. Tapi kan kalau dalam penglihatan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba jadi, udah gede aja. Memang pada akhirnya perlu sabar. Memang pada akhirnya membutuhkan perjuangan. Jadi bukan hanya Tuhan yang memperjuangkan hidup kita, tapi kita juga yang memperjuangkan hidup kita untuk pada akhirnya tetap melakukan bagian kita. Walaupun betul seperti misalnya dia agak kesel ya, boleh kan yang dibilang kesel ya. Berapa lamanya lagi Tuhan Engkau menjawab, Engkau berbuat, Engkau tidak menolong, Engkau tidak melakukan apa-apa. Kan itu yang dikatakan Habakuk. Tapi walaupun dia ngomong seperti itu, toh dia tetap melakukan bagiannya. Pasal 2 ayat 2 itu Tuhan menjawab, tapi pasal 2 ayat 1 itu dia tetap melakukan bagiannya. Minimal dia tetap mencari, minimal dia tetap datang, minimal tetap ngobrol sama Tuhan, sampai pada akhirnya dia sadar bahwa oh ternyata Tuhan menjawab saya. Hari ini apalagi kita sebagai orang Kristen, memangnya kita punya prinsip menikmati keselamatan seperti apa sih Bapak dan Ibu? Emangnya prinsip keselamatan di dalam iman Kristen adalah hasil perjuangan kita? Kan tidak. Justru kita sadar bahwa aduh Tuhan, saya udah berjuang keras, tapi kok kenapa pada akhirnya saya nggak benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi seluruh kehendak Tuhan itu. Yang ujung-ujungnya saya hanya dosa, dan kalau saya dosa, yang ujungnya akan dihukum Tuhan. Kan begitu ya. Sehingga pada akhirnya ada jalan keselamatan dengan cara ini,
yang kita peringati hari ini. Artinya, sekeras apapun kita berjuang, ujung-ujungnya kita ini tetap aja pasti nggak akan lepas dari dosa, dan kali nggak akan lepas dari dosa artinya kita ujung-ujungnya mau Tuhan juga, dihukum juga, atau bahasa akhir zaman ya berarti kita calon neraka aja. Tapi kenapa pada akhirnya kita punya jalan kehidupan yang kekal? Ya karena ini, kan iman kita begitu ya. Artinya sama seperti tadi, apa yang menjadi perjuangan kita, berjuanglah sekuat itu untuk melakukan yang terbaik. Sisanya biarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sekeras apapun kita nggak akan bisa meraih keselamatan, itu dia. Bukan hasil pekerjaanmu kan gitu, tetapi hanya karena oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Ada bagian kita, ada. Setelah bertahun-tahun kita mengikuti perjamuan kudus, ya adalah pasti. Kan suatu kita mengikuti perjamuan kudus kan berarti sadar, terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang boleh ku terima dengan harga yang mahal, dan itu Engkau yang membayarnya, dan aku tinggal terima enaknya aja. Tapi dari terima enaknya aja ini kan kita diminta untuk apa? Untuk jadi orang yang jauh lebih baik, yang mulai pada akhirnya meninggalkan hal-hal yang buruk yang dulu kita terbiasa melakukan itu. Sedikit-sedikit menjadi orang yang jauh lebih baik. Saya tahulah bahwa seseorang nggak mungkin untuk bisa mengubah dirinya sedemikian rupa, dan perubahannya seperti perubahan superhero gitu ya. Jadi langsung jadi orang yang benar-benar baik. Ada, tapi ada orang yang butuh proses, dan prosesnya itu sedikit demi sedikit semakin membaik sampai pada akhirnya menjadi suami yang jauh lebih baik, menjadi istri yang jauh lebih baik, menjadi anak yang jauh lebih baik. Dan itu siapa yang merasakan? Yang merasakan adalah Bapa dan Ibu. Kalau itu yang terjadi, maka bersyukurlah. Berarti Bapa dan Ibu bukan menjadi bagian orang yang kecewa pada Tuhan, dan bukan menjadi bagian orang yang berkubang pada Habakuk 1 ayat 2 dan tidak pernah menemukan Habakuk 2 ayat 2. Tapi karena Ibu menemukan, Bapak menemukan jawaban, maka disitulah kita bertumbuh. Selamat berjuang, selamat mengalami secara pribadi perubahan diri Bapak dan Ibu, dan itu memberkati bukan hanya kehidupan Bapak dan Ibu, tapi juga melalui perubahan kita, melalui perubahan Bapak dan Ibu, Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.